Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat ya. Semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 besok ya, tanggal 17 Agustus. Oke, biasa senang sekali kalau di hari Minggu ini Mamang Jongki ingin berbagi cerita tentang kisah Mamang Jongki, tapi dari pertanyaan yang masuk atau pertanyaan yang langsung diberikan oleh netizen ya. Tapi sebelum Mamang Jongki melanjutkan, Mamang Jongki mengingatkan untuk kalian semuanya like video ini, kemudian komen di bawah dan subscribe. Itu yang paling penting ya, agar Mamang Jongki lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Di sini di daerah Mamang Jongki ini, Mamang Jongki juga membuka curhat-curhatan kalian dari berbagai profesi, maupun baik itu siswa misalkan tentang bully-bulian, bolehlah tentang misalnya kesulitan belajar pada waktu pandemi, terus misalkan profesi pekerjaan sekarang apa saja, mulai dari ojol, mulai dari guru, dokter, apapun silahkan DM atau WA ke Mamang Jongki. Nanti Mamang Jongki akan dibahas seperti sekarang ini ya. Sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk, tetapi belum sempat Mamang Jongki bahas. Tapi Mamang Jongki lebih tertarik dulu untuk membahas soal yang satu ini. Soalnya yang masuk itu adalah dari nomor, sebentar ya, Mamang Jongki akan cari dulu, dari nomor 0813200021 sekian. Oke, pertanyaannya sebenarnya sederhana sih. Apa sih kisah Mamang Jongki yang istilahnya yang sangat berkesan selama hidup Mamang Jongki dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidup? Wow, berat banget ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan melihat ke soal ini ya, sebenarnya Mamang Jongki ini agak speechless ya, sebenarnya agak sedikit agak kaget. Karena apa? Karena kisah ini sebenarnya tidak semua orang tahu bahwa kisah Mamang Jongki ini sangat apa ya, pokoknya tidak akan menyangka lah bahwa kisah ini terjadi pada Mamang Jongki. Kalau misalnya Mamang Jongki kalau menceritakan kisah ini juga agak sedikit sedih, soalnya ini menyangkut masa lalu yang istilahnya tidak akan pernah Mamang Jongki lupakan seumur hidup Mamang Jongki, yaitu pada waktu SMA. Mungkin kalian tidak tahu semuanya bahwa Mamang Jongki pernah putus sekolah. Ya, putus sekolah. Tapi disinilah sebenarnya titik balik, mungkin ini yang disebut dengan keajaiban. Mungkin dari 1000 orang hanya 1 orang pada zaman itu ya, pada waktu itu yang tertolong putus sekolah. Banyak yang putus sekolah itu banyak sekali pada waktu itu, dan Mamang Jongki adalah salah satunya putus sekolah. Jadi kejadiannya pada waktu SMA itu mungkin orang tua juga ekonominya sudah sangat terpuruk ya. Kemudian Mamang Jongki memutuskan, dan di sidang Mamang Jongki pada waktu itu bahwa Mamang Jongki diputuskan untuk bekerja ketika lulus SMP kelas 1 SMA itu. Ketika itu SMA Mamang Jongki masih di Sumedang ya, bukan di Kuningan, bukan di SMA Jalaksana, masih di Sumedang. Dan Mamang Jongki udah memutuskan, ya udahlah, ikhlas kalau memang ini udah keputusan bersama. Akhirnya Mamang Jongki ditariklah ke Bandung ya, ditarik ke Bandung. Dan sebelum Mamang Jongki itu ke Bandung ya, Mamang Jongki itu menuliskan surat. Teman-teman, aduh, ini speechless sekali ya. Surat ini ditujukan kepada guru Mamang Jongki, guru wali kelas Mamang Jongki, dan diberikan kepada teman-teman kelas, karena waktu itu Mamang Jongki itu jadi ketua kelas ya. Sebenarnya kalau menceritakan ini sebenarnya agak sedikit merinding. Silahkan kalian boleh bilang lebay, ataupun boleh bilang apa namanya itu, boleh dibilang lebay lah, atau boleh dibilang apapun lah, silahkan. Yang penting Mamang Jongki kalau menceritakan kisah ini agak sedikit menyentuh hati yang paling dalam sekali gitu. Nah, ketika itu Mamang Jongki sudah memutuskan untuk bekerja ke Bandung pada waktu itu, dan diajak oleh kakak Mamang Jongki ya.
Dan di sana Mang Jongki menuliskan surat kepada wali kelas dan bilang bahwa maaf Bu, saya tidak bisa melanjutkan. Aduh, Ibu Siti Nurhayati apa kabar? Semoga Ibu selalu sehat ya. Bu, maaf saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkait biaya saya tidak bisa melanjutkan, dan saya akan memutuskan untuk bekerja, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah membimbing saya selama ini meskipun hanya 1 bulan atau 2 bulan pada waktu itu. Dan Bapak juga menuliskan surat untuk teman-teman SMA Bapak bahwa isinya masih ingat banget. Tolong jaga kelas ini, saya mandatkan kepada wakil saya yaitu Nandang. Pada waktu itu Nandang apa kabar? Dan saya pamit kepada kalian semua bahwa saya tidak bisa melanjutkan sekolah di SMA N1 Tanjung Kerta karena saya akan bekerja di Bandung, dan terkait biaya saya tidak bisa melanjutkan. Nah, pada waktu itu Mamang Jongki itu pergi ke Bandung ya, dan di sana ternyata tidak sesuai harapan gitu ya. Ijazah SMP itu apa sih yang bisa bekerja di Bandung gitu. Tapi tetap berusaha di sana mencari pekerjaan, kesana kemari. Sebenarnya mencari pekerjaan bukan Mamang Jongki tapi kakak yang mengusahakan. Tapi setelah 1 minggu itu Mamang Jongki itu nggak mendapatkan pekerjaan, 2 minggu tidak mendapatkan pekerjaan, 3 minggu Mamang Jongki tidak mendapatkan pekerjaan, dan Mamang Jongki sakit pada waktu itu, sakit panas ya. Dan setelah itu kemudian ketika Mamang Jongki sakit ya, Mamang Jongki sakit itu tiba-tiba ketika di Bandung Mamang Jongki tidak bisa ceritakan kisahnya seperti apa. Pokoknya ketika di Bandung itu kisahnya sangat tragis sekali gitu ya. Dan ketika itu Mamang Jongki tiba-tiba ketika sakit terbaring, tiba-tiba ayah Mamang Jongki itu datang gitu. Mamang Jongki datang dan kemudian membangunkan, ayo Man kita pulang katanya. Ya udah, itu tanpa pamit ke kakak pada waktu itu, tanpa pamit ke kakak. Jadi langsung beresin semuanya, bahkan ada yang ketinggalan pakaian lain sebagainya juga. Dan tiba-tiba ketika sakit karena nggak bisa konsentrasi apa-apa, jadi ya udah kita pulang karena nggak dapat pekerjaan kan gitu. Akhirnya pulang, dan masih ingat pada waktu itu adalah di mobil Damri ya, di mobil Damri. Dan mobilnya juga masih ingat di pertengahan, duduk di pertengahan, dan bilang bahwa pada waktu itu ayah Mamang Jongki itu bilang bahwa seperti ini, Man katanya, kalau seandainya Aman sekolah lagi mau nggak? Mamang Jongki cuma gini, terus berderai air mata tuh ke sini, tanpa kerasa banget, tanpa kerasa itu nangis gitu. Dan itu nggak kerasa, air mata mengalir itu nggak kerasa banget. Terus Mang Jongki cuma bilang, oh gitu, nggak bilang mau bilang seneng hore gitu, hore aku sekolah lagi, nggak bisa gitu, cuma bisa nangis aja, cuma bisa nangis bahwa akhirnya pada waktu itu Mamang Jongki langsung, ini Man, ayah kasih uang jajan buat kamu katanya, buat di jalan, buat ongkos, diberhentikan ketika itu di terminal Ciakar Sumedang, dan silahkan Aman menuju sekolah dan Bapak akan kembali ke Kuningan katanya gitu. Jadi Mamang Jongki ditinggal sendiri lagi di Sumedang untuk sekolah. Dan Mamang Jongki pada waktu itu bertanya, kenapa disuruh sekolah lagi ya gitu ya, kenapa disuruh ini lagi. Mamang Jongki nggak tahu gitu kenapa Mamang Jongki disuruh sekolah lagi, alasannya nggak tahu. Nah nanti di video selanjutnya Mamang Jongki akan ceritakan kenapa Mamang Jongki disuruh sekolah lagi ya. Itu sebenarnya sekelumit cerita sedikit saja tentang Mamang Jongki yang pada waktu itu
putus sekolah ya, putus sekolah karena sudah tidak bisa membiayai sekolah Mamang Jongki lagi. Nanti di kisah berikutnya Mamang Jongki akan menceritakan kenapa sih Mamang Jongki bisa sekolah lagi dan siapakah pahlawan di sini yang bisa menyebabkan Mamang Jongki itu kembali lagi ke sekolah. Ya, karena kenapa Mamang Jongki ini sangat berharga dan sangat berarti sekali, karena kalau seandainya orang ini tidak menolong Mamang Jongki, nah nanti akan Mamang Jongki akan ceritakan di kisah berikutnya, maka Mamang Jongki tidak akan pernah sekolah, mungkin tidak akan pernah menjadi guru, mungkin tidak akan pernah kuliah S1, kuliah S2, tidak akan pernah menjadi guru. Tapi semenjak itu Mamang Jongki tuh mengatakan bahwa sekolah itu adalah penting gitu. Sekolah itu adalah sangat penting karena orang lain. Jadi kalau misalkan, makanya Mamang Jongki suka ini ya, suka agak sedih kalau misalkan melihat orang-orang yang punya biaya besar gitu ya. Orang tuanya sangat mendukung gitu. Orang tuanya sangat mendukung, orang tuanya punya uang gitu, punya segalanya, tapi mereka itu sekolah itu sangat asal-asalan gitu, sangat asal-asalan gitu. Berangkat juga kadang-kadang kalau misalkan tidak dikasih uang jajan itu mereka nggak berangkat gitu. Mamang Jongki pada waktu SMA itu boro-boro uang jajan gitu. Yang penting Mamang Jongki itu bisa berangkat ke sekolah dengan uang seadanya gitu. Dan bahkan Mamang Jongki berusaha untuk sekolah gitu, meskipun pada waktu itu tidak keadaan ekonomi Mamang Jongki itu tidak seada sekarang gitu. Makanya Mamang Jongki suka sakit gitu melihat orang-orang yang punya uang banyak, mereka tuh menyia-nyiakan sekolah mereka gitu, malas-malesan, gak mau belajar, terus marah-marah sama orang tua, meminta hal-hal yang istilahnya yang memberatkan orang tua gitu. Padahal kenapa sih mereka itu tidak udah belajar tekun aja, itu sebenarnya udah bisa membahagiakan orang tua dengan begitu. Orang tua tuh nggak muluk-muluk, nggak banyak-banyak yang diinginkan. Mereka tuh cukup kamu belajar dengan rajin, nih kamu disediakan pakaian yang bagus, disediakan tas yang bagus, disediakan sepatu bagus. Mamang Jongki aja itu waktu SMA di Tanjung Kerta itu sepatu itu aja 1 tahun itu nggak pernah ganti sampai sobek sepatunya. Mamang Jongki nggak pernah malu karena Mamang Jongki benar-benar ingin sekolah. Mamang Jongki itu sampai pernah terjatuh itu bajunya, dan Mamang Jongki nggak pernah mengeluh. Dengan baju celana yang sobek itu nggak apa-apa, dijahit sama Mamang Jongki dan berangkat lagi sekolah. Jadi Mamang Jongki titip pesan kepada kalian semuanya. Jadi kalau misalkan kalian memang orang dilahirkan pada orang tua yang cukup beruntung dengan ekonomi yang baik gitu, tolong dong manfaatkan itu dengan baik. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan itu semua gitu. Jadikanlah penyemangat hidup kalian bahwa kalian itu pasti menjadi orang yang sukses kepada orang tua. Tunjukkan itu semua gitu. Semoga kisah Mamang Jongki ini menginspirasi. Nanti di step berikutnya Mamang Jongki akan ceritakan kisah siapa yang kisah kenapa Mamang Jongki bisa seperti sekarang ini ketika di Sumedang, siapa sosoknya, dan Mamang Jongki akan ceritakan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan komen yang banyak di bawah ya, biar Mamang Jongki tetap semangat membuat channel ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.